Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Idam Ragil Widianto Atmojo, selaku dosen pengampu mata kuliah IPA Terapan. Dan apa kabar teman-teman semua? Di sini saya akan menjelaskan manajemen resiko usaha yang akan saya jalankan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Triwahyuni dengan NIM K7119261, kelas 4D absen 26, Pendidikan Guru Sekolah Dasar UNS Surakarta. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjalankan usaha French Toast. Nah, untuk analisis manajemen risiko dari usaha ini, yang pertama yaitu terdapat pada bahan utamanya yaitu roti tawar yang memiliki sifat gampang berjamur. Nah, untuk cara mengantisipasi hal ini, saya akan meletakkan roti di freezer yang bisa menghambat pertumbuhan jamur. Selain itu, saya juga tidak akan terlalu banyak menstok roti. Kemudian, resiko yang kedua yaitu terdapat pada pelanggan yang cepat bosan karena adanya tren makanan yang baru. Untuk resiko ini, cara mengatasinya yaitu dengan meningkatkan kualitas toast yang saya jalankan dan juga memberikan varian baru, kemudian pemasaran, memperbaiki pemasaran, dan juga adanya promo sebagai daya tarik. Resiko yang ketiga atau resiko yang terakhir yaitu kehabisan modal. Hal ini disebabkan karena resiko kedua yaitu pelanggan yang cepat bosan atau pelanggan bosan. Nah, ketika pelanggan bosan maka tidak ada pembeli dan itu mengakibatkan tidak adanya perputaran uang. Cara untuk mengantisipasi resiko yang terakhir ini yaitu dengan memanajemen keuangan yang baik dan benar dan juga memperbaiki resiko nomor 2. Sekarang kita masuk ke dalam sesi saran-saran. Saran yang pertama yaitu dari Mbak Sayakti Uji hari ini. Di sini Mbak Sayakti menyarankan agar saya bekerja sama dengan produsen roti tawar sehingga ketika saya mendapat permintaan yang banyak, dapat langsung memesan ke produsen tersebut sehingga kualitas roti tawar akan tetap baik di setiap pembuatan. Nah, untuk masalah keuangan, Mbak Sayakti memberikan saran untuk memisahkan antara uang modal dan juga keuntungan. Selain itu, tidak mencampurkan uang pribadi dengan uang usaha. Dengan hal ini, usahanya diharapkan akan tetap lancar seperti itu. Kemudian yang kedua, saran dari Mbak Cynthia, yaitu sama dengan Mbak Sayakti, bekerja sama dengan perusahaan roti, karena di sini Mbak Cynthia menyoroti bahwa roti itu tidak mempunyai masa kadaluarsa yang panjang. Ini untuk mengantisipasi jika produk saya kurang laku dan bahan baku roti menjadi berjamur dapat dikembalikan atau disortir. Nah, di sini Mbak Cynthia mempunyai pengalaman ketika magang di Alfamart yang bekerja sama dengan perusahaan roti. Hal itu dapat meminimalisir kerugian terhadap barang baku. Ya, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelum itu, saya akan menanggapi terlebih dahulu pada sesi saran-saran yang disampaikan oleh Mbak Sayakti dan juga Mbak Cynthia. Saya sangat berterima kasih akan saran-saran yang diberikan untuk sebagai bekal saya dalam menjalankan usaha ini. Terima kasih Mbak Cynthia dan juga Mbak Sayakti. Oke, kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Mbak Sherly Vindi yang bertanya tentang bagaimana cara saya memanajemen keuangan dan bagaimana jika saya setelah melakukan manajemen tapi tetap terjadi kerugian. Terima kasih Mbak Sherly. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sherly, yaitu bagaimana cara memanajemen keuangan.
Yang pertama, saya setuju dengan penyampaian yang disampaikan oleh Mbak Sayakti, yaitu dengan memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Selain itu, saya juga menggunakan cara yang lain seperti yang pertama, membayar tagihan tepat waktu. Nah, semisal ini saya menyewa stand untuk kegiatan usaha saya, maka ketika udah waktu jatuh tempo untuk membayar, saya harus membayar agar tidak menumpuk dan keberatan di kemudian hari. Untuk cara yang kedua, di sini saya menghitung keuntungan dengan jelas. Dengan hitungan laba yang benar, maka kita dapat memutarkan uang dan juga mempersiapkan pengeluaran-pengeluaran selanjutnya, misal pengeluaran untuk penyusutan peralatan maupun yang lainnya. Kemudian yang nomor 3 yaitu menggunakan laba untuk mengembangkan usaha. Jadi ketika laba kita itu sudah stabil, kita bisa menggunakan untuk membuka outlet baru, itu akan menambah penghasilan. Jangan gunakan laba ini untuk kesenangan pribadi. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan merencanakan atau merincikan budget usaha. Nah, merincikan ini yang dimaksud yaitu setiap transaksi pengeluaran maupun pemasukan dicatat. Kemudian setiap terjadi pengeluaran, kita itu juga harus memberikan perencanaan-perencanaan, misal untuk pengeluaran untuk bahan baku, alat, bahan, maupun yang lainnya. Kemudian cara yang kelima yaitu mengawasi arus kas keuangan. Nah, untuk cara mengawasi arus kas keuangan ini yaitu dengan memantau apakah terjadi laba atau rugi, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jika saya sudah melakukan manajemen keuangan tetapi tetap rugi? Maka di sini saya akan meninjau kembali apakah manajemen keuangan ini yang saya lakukan sudah benar, dan juga saya melakukan survei kecil-kecilan. Pertanyaan kedua dari Mbak Tri Sulistiarini. Di sini Mbak Tri Sulis bertanya tentang apakah dengan menyimpan roti dalam freezer tidak merubah rasa dari roti tersebut? Nah, dan jika itu merubah, bagaimana cara mengatasinya? Baik, terima kasih Mbak Tri Sulis. Di sini saya akan menjawab. Menurut saya dan sesuai pengalaman saya, menyimpan roti ke dalam freezer ini tidak merubah rasa, asalkan dengan cara-cara yang baik dan benar. Untuk caranya yang pertama yaitu masukkan roti. Sebelum ke freezer ini, roti dimasukkan ke dalam wadah plastik maupun aluminium foil. Kemudian ikat dengan kencang atau tutup secara rapat. Kemudian cara yang kedua yaitu masukkan roti ke freezer dalam keadaan masih lembut, belum kering. Jadi di sini ketika kita sudah baru saja membeli, itu kan masih lembut. Nah, itu langsung kita masukkan ke dalam freezer. Jangan ditaruh di luar sampai kering kemudian baru kita masukkan ke dalam freezer. Kemudian cara yang ketiga atau yang terakhir yaitu untuk suhu, pengaturan suhu, ini jangan sampai di bawah 0 derajat Celcius. Karena hal ini kan suhunya terlalu dingin. Ini menyebabkan roti menjadi kering. Pertanyaan ketiga dari Mbak Salsabila Rahmadani bertanya apakah jika rotinya diletakkan di freezer, kualitas produknya tetap sama? Karena ini Mbak Salsabila memiliki pengalaman bahwa menaruh roti di freezer ini ketika beku mengubah rasanya. Oke, terima kasih Mbak Abil. Di sini saya akan menjawab. Ketika kita melakukan penyimpanan roti di freezer sesuai tata cara yang saya sampaikan untuk pertanyaan Mbak Tri Sulis, yaitu dengan memasukkan roti ke dalam wadah terlebih dahulu, kemudian menaruhkan roti ketika
masih basah atau masih lembut, kemudian juga suhunya di bawah 0 derajat, maksudnya di atas 0 derajat Celcius, itu akan tetap menjaga kualitasnya. Kemudian untuk kasus Mbak Rahmadani, Mbak Abil ini rasanya berbeda. Itu mungkin disebabkan karena roti setelah di dalam freezer, rentang jarak diturunkan dengan dimakan itu terlalu cepat atau terlalu lama. Untuk waktu yang pas itu sekitaran 30 menit dari diturunkannya roti. Selain itu, jangan paparkan roti di bawah sinar matahari secara langsung. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rosita, yaitu bertanya tentang bagaimana cara memanajemen keuangan. Apakah ada tips dan triknya? Baik, terima kasih Mbak Rosita. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rosita, itu sama seperti dengan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Shirley, yaitu yang pertama, yang paling utama, memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha. Kemudian cara yang lain, yaitu yang pertama seperti saya menjawab pertanyaan dari Mbak Shirley, yaitu membayar tagihan tepat waktu. Kemudian yang kedua, menghitung keuntungan dengan jelas. Kemudian nomor 3, menggunakan laba untuk mengembangkan usaha. Nomor 4, merencanakan dan merincikan budget setiap pengeluaran atau setiap transaksi. Yang terakhir yaitu mengawasi arus kas keuangan. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Safa Nurrohmah. Di sini bertanya bagaimana cara pemasaran produk Toast ini agar tetap dapat menarik minat pembeli. Baik, terima kasih Mbak Safa. Untuk pemasaran ini saya menggunakan media sosial dan juga saya menggunakan pamflet dengan nama produk di depan outlet dan juga membubuhkan harga produk agar pembeli itu tidak ada persepsi, wah ini produk mahal, wah ini makanan mahal, seperti itu. Nah, selain itu saya juga adanya penggunaan kupon. Penggunaan kupon ini nanti misal dengan target 100 poin. Nah, dengan 100 poin ini, dengan pengumpulan kupon, ini dapat ditukar dengan produk saya. Mengapa saya menggunakan ini? Karena itu menurut saya dapat menarik pembeli datang lagi. Seperti itu Mbak Safa. Kemudian pertanyaan terakhir dari Mbak Tias. Mbak Tias ini menanggapi analisis resiko saya jika saya kehabisan modal, bagaimana cara kita memanajemen keuangan dengan baik dan benar. Baik, terima kasih Mbak Tias. Sebelumnya, di sini modal itu kan sekumpulan uang ataupun barang yang bisa digunakan sebagai dasar dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau usaha. Nah, jika kita sudah mengalami kehabisan modal, maka di sini kita tidak dapat memanajemen keuangan, kecuali kita dapat mencari investor ataupun kita dapat memberikan suntikan modal lagi. Kita baru dapat memanajemen keuangan kembali. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saran dan juga memberikan tanggapan. Di sini saya memohon maaf karena tidak dapat mencantumkan semua penanya. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.